Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN kelas 9. Ini part 1. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki ribuan pulau dan kekayaan yang melimpah. Selain itu, Indonesia memiliki suku bangsa, budaya, dan bahasa yang beraneka ragam. Semua itu tidak akan bersatu jika para leluhur tidak menyatukan semangat juang bangsa Indonesia untuk merdeka. Indonesia meraih kemerdekaan bukanlah sebuah hadiah yang diberikan oleh penjajah, tetapi Indonesia sendiri yang bertekad untuk memerdekakan dirinya. Persatuan bangsa Indonesia bahkan dicantumkan di sila ketiga Pancasila, yang dijadikan sebagai ideologi dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sikap yang benar demi membina persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Membeda-bedakan dalam memberi bantuan. B. Bergaul tanpa membedakan suku dan agama. C. Bergaul dengan teman yang seagama saja. D. Mengadakan pertukaran pemuda. Nah, ini yang ditanyakan adalah sikap yang benar tentang apa? Tentang membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Jawaban yang tepat adalah bergaul tanpa membedakan suku dan agama. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, setiap warga negara tentunya harus bergaul tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Demi apa? Demi terwujudnya persatuan demi wujudnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Soal berikutnya nomor 2. Plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralis berarti kemajemukan. Tak hanya beragam agama dan kepercayaan, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Kondisi sosial dan geografi Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Selain istilah pluralitas, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keberagaman, yaitu multikultur. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti kebudayaan. Masyarakat multikultur merupakan masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Nah, perilaku kebangsaan dalam keberagaman agama dan akan membawa dampak yang positif dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa seperti titik-titik. A. Menyebarkan ajaran agama masing-masing. B. Orang akan taat beribadah kepada Tuhan. C. Membayarkan kewajiban kepada negara. D. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jawaban yang tepat adalah, yang ditanyakan adalah perilaku kebangsaan dan dalam keberagaman agama. Perilaku kebangsaan dalam keberagaman agama akan membawa dampak yang positif. Seperti apa? Jawaban yang tepat adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jawabannya adalah yang D. Nah, perilaku kebangsaan dalam keberagaman agama akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa seperti apa? Seperti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Soal berikutnya nomor 3. Keberagaman ras di Indonesia pada dasarnya. Manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris, race, yang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lainnya. Nah, berikut ini merupakan contoh sikap menjaga keharmonisan dalam keberagaman ras adalah titik-titik. A. Memandang rendah ras bangsa lain. B. Saling menghormati dan bekerja sama antar ras. C. Meningkatkan rasa persaudaraan dengan berbagai ras. D. Lebih mengutamakan negara daripada kepentingan ras. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah, yang ditanyakan adalah berikut yang bukan merupakan contoh sikap menjaga keharmonisan dalam keberagaman ras adalah, jawaban yang tepat adalah memandang rendah ras bangsa lain. Ini bukan merupakan
bukan merupakan contoh dari menjaga keharmonisan dalam keberagaman ras yang ada di negara kita. Soal berikutnya nomor 4, masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis merupakan wujud dari bangsa yang majemuk. Ciri yang menandai sifat kemajemukan ini adalah adanya keberagaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, suku bangsa atau etnis, dan keyakinan agama serta kebiasaan kultur lainnya. Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia dapat mengakibatkan konflik apabila A. Para pemimpin kurangnya komodatif dan responsif. B. Semangat kebangsaan anggota masyarakat lemah. C. Pendapatan per kapita rendah dan banyak pengangguran. D. Banyak tergantung kepada kemampuan bangsa lain. Nah, pengaruh kemajukan masyarakat Indonesia dapat mengakibatkan konflik apabila jawaban yang tepat adalah apabila semangat kebangsaan anggota masyarakatnya itu lemah, maka akan menyebabkan terjadinya konflik ya. Nah, pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia dapat mengakibatkan konflik apabila semangat kebangsaan masyarakat itu lemah. Soal berikutnya nomor 5. Masyarakat Indonesia memiliki struktur sosial yang beragam, memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal pandangan serta nilai-nilai dan norma yang sangat berpotensi menimbulkan A. Konflik, B. Perubahan sosial, C. Perubahan kebudayaan, D. Kegoncangan kebudayaan. Jawaban yang tepat adalah dapat menimbulkan terjadinya konflik ya. Jadi memiliki perbedaan dalam hal pandangan serta nilai-nilai norma sangat berpotensi akan menimbulkan sebuah konflik. Jadi di sini beragam itu bukan hanya sebagai anugerah ya. Anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebagai tantangan buat kita. Ya, apa tantangannya? Yaitu bisa saja menimbulkan terjadinya sebuah konflik. Soal berikutnya nomor 5. Baik, karena ini lumayan cukup panjang ya, untuk menganalisisnya langsung kita ke pertanyaannya apa yang ditanyakan dalam soal ini. Nah, saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan maka akan A. Mengakibatkan terjadinya konflik, B. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mengancam negara kesatuan Republik Indonesia, D. Menimbulkan permusuhan antar suku. Nah, kita sudah mengetahui yang ditanyakannya ya, saling menghormati dan juga menghargai perbedaan suku, bangsa, ras, agama, dan antar golongan maka akan apa? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Jawabannya adalah yang B. Nah, saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan merupakan upaya untuk memperkukuh atau memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Soal berikutnya nomor 7. Keanekaragaman suku, bangsa, agama, ras, dan budaya harus dipandang sebagai kekayaan bangsa yang A. Harus dihilangkan, B. Perlu dikelompokkan, C. Menjadi alat pemersatu bangsa, D. Menjadi penghambat pembangunan. Jawaban yang tepat adalah menjadi alat pemersatu bangsa. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 8. Nah, nomor 8 dapat kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Hal ini dapat berkembang melahirkan sebuah budaya. Kemudian dilihat dari letak Indonesia yang strategis pada posisi silang sehingga memungkinkan terjadinya kontak dengan bangsa-bangsa lain yang dapat mengakibatkan adanya pertemuan dengan pendatang yang dapat menyebabkan terciptanya proses asimilasi melalui perkawinan campuran. Nah, sehingga terbentuk ras dan etnis. Perbedaan iklim dan topografi juga mengakibatkan terbentuknya aneka ragam budaya kelompok masyarakat. Nah, kemajemukan masyarakat Indonesia ini juga disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dilihat antara lain berdasarkan ras, etnis, dan yang lainnya. Nah, berikut yang bukan merupakan faktor penyebab adanya keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Lingkungan alam yang sama, B. Setiap suku bangsa merasa terikat pada wilayah tertentu, C. Banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, D. Latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah karena adanya lingkungan alam yang berbeda. Jadi berikut yang bukan merupakan faktor penyebab adanya keberagaman masyarakat Indonesia adalah
keberagaman alam yang sama. Bahwasanya lingkungan alam di Indonesia itu tidak sama melainkan berbeda. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Yang tidak atau yang bukan merupakan faktor penyebab adanya keberagaman itu adalah yang A, lingkungan alam yang sama. Soal berikutnya nomor 9. Salah satu fungsi etnosentrisme pada suatu suku bangsa adalah untuk titik-titik. A. Mempertahankan kebudayaan sendiri. B. Membudayakan kebudayaan asing. C. Mempertahankan kebudayaan nasional. D. Menggabungkan dua kebudayaan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah jawabannya adalah mempertahankan kebudayaan sendiri. Jawabannya adalah yang A. Nah, etnosentrisme itu adalah suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Lalu, etnosentrisme ini juga berdampak positif bagi masyarakat. Misalnya dapat mempertahankan kebudayaan sendiri di tengah modernisasi ini. Soal berikutnya nomor 10. Kemajemukan masyarakat berdasarkan ras. Ras sendiri memiliki arti yaitu segolongan manusia yang memiliki persamaan dalam ciri-ciri fisik dan sifat-sifatnya yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap manusia memiliki fisik yang berbeda-beda pastinya, mulai dari warna kulit, bentuk, warna rambut, bentuk hidung, dan mata. Dengan adanya perbedaan ras ini seringkali timbul adanya stereotip. Stereotip adalah pikiran yang berprasangka yang didasarkan pada kesan umum yang dipercayai tentang sifat-sifat dan karakter suatu kelompok ras. Tanggung jawab individu dalam kehidupan beragama pada masyarakat multikultur adalah titik-titik. A. Kebebasan memilih agama yang diyakini. B. Berdoa menurut keyakinannya. C. Merayakan hari besar agama masing-masing. D. Saling menghormati sesama umat beragama. Jawaban yang tepat adalah yang D. Saling menghormati sesama umat beragama. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab siapa? Yaitu individu dalam kehidupan beragama. Ya, di tengah-tengah masyarakat yang multikultur atau masyarakat yang beragam. Jadi jawaban yang tepat adalah saling menghormati sesama umat beragama. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 11. Kebinekaan yang ada pada bangsa Indonesia di suatu sisi adalah sebagai sebuah potensi dan modal dasar bagi pembangunan. Namun di sisi lain juga dapat menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia. Keragaman pada bangsa ini seperti keragaman suku, tradisi, seni, alat musik, tarian, makanan, agama, dan lagu daerah membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia yaitu titik-titik. A. Memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya. B. Masyarakat Indonesia lebih mudah mewujudkan tujuan nasionalnya. C. Keragaman ini merupakan unsur yang dapat membangun rasa nasionalisme dan patriotisme. D. Indonesia menjadi bangsa yang disegani dan dihargai karena keragaman dan kebinekaannya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah jadi yang ditanyakan di soal ini bahwasanya keberagaman pada bangsa ini seperti keberagaman suku, tradisi, seni, dan yang lain-lain itu merupakan membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu apa? Ya, bahwasanya Indonesia menjadi bangsa yang disegani dan juga dihargai karena banyak keragaman atau kebinekaannya. Ya, jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 12. Keragaman budaya yang kita miliki dapat berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan antara lain dilakukan dengan cara titik-titik. A. Mempertahankan identitas budaya asal daerahnya dalam berkomunikasi dengan orang lain. B. Menanamkan rasa ikut memiliki seluruh budaya sebagai kesatuan dari budaya nasional. C. Mengembangkan kebudayaan yang dianggap mampu dijadikan sebagai identitas bangsa. D. Membangun kebudayaan nasional yang berasal dari beberapa budaya suku bangsa yang ada. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah jawabannya adalah menanamkan rasa ikut memiliki seluruh budaya bangsa, kesatuan, dan budaya nasional. Jadi yang ditanyakan di sini adalah bahwasanya kita dapat memiliki atau dapat berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan antara lain dengan cara ini, yaitu menanamkan rasa ikut memiliki seluruh budaya sehingga kita akan menjaga kesatuan ini atau sebagai kesatuan dari budaya nasional. Soal berikutnya nomor 13. Pernyataan ini yang bukan merupakan penyebab konflik dalam masyarakat adalah titik-titik.
A. Perbedaan antar individu seperti perbedaan pendapat, tujuan, keinginan, dan juga pendirian. B. Benturan antar kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, maupun ideologi. Ideologi. Perbatasan sumber daya, terus juga perebutan tempat usaha, persaingan pekerjaan merupakan contoh faktor ekonomi yang sering kali menimbulkan konflik dalam masyarakat. Yang C, perubahan cepat sosial yang mendadak dan terjadi dapat secara pula menimbulkan ketidaksiapan masyarakat menerima perubahan. Yang D, tidak adanya perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan perasaan kelompoknya atau in-group dan bukan kelompoknya atau out-group. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah jawabannya adalah tidak adanya perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan perasaan kelompoknya baik dalam kelompok dan juga bukan kelompoknya atau out group. Soal berikutnya nomor 14, konflik antar suku bangsa sering kali terjadi di Indonesia yang merupakan negara majemuk. Konflik antar suku bangsa dipicu oleh banyak faktor agar masyarakat menjadi harmonis. Pemecahan masalah yang baik dari kasus di atas adalah titik-titik. A. Penghormatan kepada suku setempat. B. Penghormatan kepada suku pendatang. C. Toleransi dan saling menghargai antar suku. D. Penghormatan kepada pemerintah setempat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah jawabannya adalah toleransi dan saling menghargai antar suku. Jadi banyak faktor agar masyarakat menjadi harmonis. Tentunya dalam mengatasi masalah tersebut kita harus menerapkan saling menghargai atau toleransi antar suku. Soal terakhir nomor 15 di part 1 ini, dampak negatif yang sering muncul akibat keberagaman suku, agama, ras, dan budaya dalam suatu negara adalah titik-titik. A. Berkurangnya jumlah anggota suku bangsa. B. Berkuasanya kelompok kuat atas kelompok lemah. C. Mudah timbulnya konflik antar kelompok masyarakat. D. Melemahnya kebudayaan tradisional dan menguatnya kebudayaan modern. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah jawabannya adalah mudah timbulnya konflik antar kelompok masyarakat. Jadi dampak negatif yang sering muncul akibat keberagaman suku, agama, ras, dan budaya atau antar golongan dalam suatu negara yaitu mudah timbulnya konflik antar kelompok masyarakat. Baik, untuk pertemuan pembahasan kita di part 1 dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.